Kayaknya Kayak mereka angka nggak, cuman angka gitu. atau Yang penting jangan, menang. atau jangan-jangan mereka juga nggak tahu kalau 100%. Iya. Kadang nggak sadar loh. Oke, tapi ini dia untuk random map draw kita di game yang kedua setelah disuguhkan dengan Flying Cloud yang sebenarnya tadi Flying Cloud-nya nggak terlalu kelihatan ya. Kayak gak kepake gak sih? Iya, Karena fight-nya cuma sekali kan. lagi Flying Cloud nih. Dan gak main kiting juga tadi, udah main tabrak aja, udah selesai. Gak ada kiting, mundur dikit, recall, naik pakai flying cloud. Gak ada. Oke, Winnefer, Talea-nya udah di-ban, dan Harley. Oh, Freya juga udah nggak dikasih ya sama Onyx ternyata. Tapi Chip dan juga Blue ini loh, paket banget. Ada Chushin yang keluar dulu nih ya. Mau nyimpan gift buat nanti kah atau ambil suara Valentina nih buat yang awal-awal? Ya, atau apakah ini waktunya Kairi dengan Fanny? Bisa banget sih ya. Swabble, langsung gitu. Atau nanti aja. Karena kita sudah melihat perform Fanny-nya si Kevin. Ya, Tidak terlalu perform, oke. jadi kemungkinan gak dikontes. Oh, Beneran Fanny. Langsung. not bad. Gak diambil yang Aduh. ketiga ya, Wira mau diambil yang ketiga tadi. Oh. Wow, Kairi dengan Fanny. Nih kalau Plus, apa nih? Kalau apa Bos? gue langsung mikirnya nanti ke tim liquidnya loh. Ada Marcel juga itu ternyata ya. Wah, tapi bahaya nggak sih kalau misalkan lagi team fight tiba-tiba ada golden hour, Fanny-nya masuk, Tim Moskow nggak diambil di sini nggak dia mas? Kyo bisa. Sama Kyo-nya nih langsung nih. Kalau nggak lenyap semua nih. Ya, harusnya ngambil sih. Lumayan kan. Atau masih ada cloud buat Buat ngedodge ya. Lane jauh ya. Buat lane jauh ya. Ya mungkin stoppernya bisa ambil ke pick off lagi kayak Chow. Chow is oke sih, single target ya. Ya, Tapi masalah besarnya masih ada di Marcel nih. Karena Marcel kayak pemutus combo. Kita misalnya lagi masuk nih, pasifnya Platinum Step-nya belum kena ke kita. ya. Kan kita kena dulu harus loh ya, harus Harus kena ya. nih. Harus kena itu masalahnya, harus. Udah gitu ngacir banget lagi. Iya, terus dia lari atau kalau nggak lari tiba-tiba dibalikin karena kalau andai kata nih ya, Gwyn lepas terus diambil. Gwyn itu nggak bisa langsung combo. Yep. Oke, tapi Moskov yang langsung diambil beserta dengan Phobius. Yves langsung diambil juga. Wah berat. Tapi kalau misalkan Marcel lagi buka golden hour nih di team fight gede, Fanny tiba-tiba masuk dengan kabelnya, dia kena freeze juga kan. Oh, jelas. Padahal cuma Itu. lewat doang. Nah itu makanya Jelas. agak ngeri ya. Iya, Tiba-tiba dia lagi terbang langsung golden hour. ini kan ya, mannequin challenge di dalam situ. Alright, tapi untuk bending phase yang kedua dari Onyx yang akan menutup ke arah romnya kah? Oh, oke. Fredrin tak ada. Kalau emang fokus untuk tutupin ke arah hero-heronya dari Kevin, Lukas. Lukas, Baxia, atau tank-tank junglernya aja tutupin om. Kayaknya better Lukas sih. Karena Lukas kan sempat ada combo kan. Ya. Kalau misalnya golden hour dan dia masih stay di luar, oh itu bisa kasih ball-nya dia. Oh, oke. Iya kan? Bisa Oke. masuk dia, bisa masuk. Alright. Tapi dari tim Liquid, band keempat. Harusnya EXP badan sih yang di concern. Ini kan Marcel bukan tipikal badan wop, tapi ternyata tidak. Lebih fokus untuk ke arah Kelra aja. Dengan Yisun Shin yang sudah ditutup. Fredrin Leo. Combo dengan Marcel juga kan Matrix bisa masuk. Edric. Iya, dan nih birunya itu paling susah buat di dodge kalau kita udah kena freeze di dalam. Iya, Kalau iya. yang lainnya menurut kayak mungkin projectile dari Granger Rhapsody, punya Meteor Shower, itu masih bisa kita sempat buat flicker asal di tengah atau di belakang ya. Yap. Tapi kalau yang nih biru itu Karena dia instan. instan yang kayak segede si Iya. buletan golden hour-nya itu kan. Betul, itu langsung instan. Kebuka langsung kena. Oh, menarik. Oke, tapi untuk kelas band dari tim Liquid, Matrix-nya kah yang akan jadi concern juga? Karena kan kemarin sempat dibawakan. Walaupun sebenarnya itu lebih ke combo aja ya. Benar, main itu pick off combo ya. Bahkan ya Granger masih ada lah. Ah, ya, banyak lah. Kari masih ada juga. Tapi Sora yang jadi concernnya. Oke. Mau ke mana? Mau ke EXP dulu, Terisla. Wow, 3 kali ya kemunculan dari Terisla. Rajin nih Terisla muncul udah. Kin, Aran, sekarang Lutfi berarti. Ada 3 nih. Oke, Dan yang sukses ngebawain menang ini kemarin kalau nggak salah Kin aja ya. Kin aja. Kin aja yang masih sukses. Oke. Wah ini combo apa nih ya buat Onyx ya? Real World Penalty Zone. Oh ini buat nahan si Pove juga sebenarnya. Cuman kalau memang Infernal Process-nya bisa lompat lagi keluar dia dari Penalty Zone.
Oke. Tapi 2 pick terakhir dari tim Liquid ID. My mission Dan langsung is menuju to ke arah high protect loss. lives. Demi cari badan dulu. シャリンガンの本当の力をな。 Nah ini harusnya untuk damage di early-nya udah lumayan kebantu lah ya. Bisa. Dengan ada Suya dan Bruno. Alright. Baru lagi. nih, Bruno udah pernah muncul. Iya. Kelra-nya ini loh ngeluarin lagi aja makin. Iya. Makin banyak ya. Hero-hero yang unik ya, yang dibawakan dengan Kelra ini kayak Iya. nggak selesai-selesai dia. Bermacam ragam ini. Oke kalau begitu. Jadi untuk memulai itu semua ya teman-teman seperti biasa. Biar sama-sama semangat, player semangat, caster semangat, penonton juga ikut semangat. Jadi tiap pulung teriak MPL ID Season 17 semuanya ya, we on this ya. MPL ID Season 17. Wehey. Wow, full house ya pastinya MPL Arena. Iya. Untuk mengawal 2 tim yang ada di top 3 sekarang. Tapi keadaannya Onyx sedang unggul dengan 1 poin yang mereka dapatkan dengan game yang cukup mendominasi. Akan seperti apa lagi? Eksekusi yang akan dibawakan dan jawaban apa yang Liquid akan keluarkan. Let's go to the game number 2. Berangkat kita. Oke. Fanny ya nih. Fanny memang punya tugas yang cukup besar terutama untuk di early game. Tapi lihat bagaimana mungkin dari Marcelnya sendiri yang sebenarnya nggak terlalu banyak sinergi ya yang bisa dimainkan dengan hero-hero lain yang sudah dibawakan dengan Onyx. Tapi dia bisa nih untuk mencegah biar Retribution nggak langsung masuk ke sana. Jadi target dari Golden Hour ini bisa langsung menuju ke Kevin. Oke. Dan sebenarnya untuk sisi pastinya dari tim Liquid lumayan minim ya Om ya. Betul. Buat menghentikan gimana caranya Kibo ini yang lincah banget Om. Yep. Tuh lihat Platinum Snap, mundur Iya. lagi. Kita kayak pakai rapid boots juga insecure kan ngelihat. Marcel lari itu, ih tolong. Iya, biasanya kan udah langsung bawa ke agility kan. Wilderness plus dia Thunderbelt, jadi bener-bener nyari stuck dulu ya Om ya. Tuh Kevin. Oke, bersekarang Kairi, hey. Ada satu Spiro Misery tadi nancap ke dalam tubuh dari Kairi, namun sekarang Kyo-nya 1v1 situation bersama dengan Kelra di bagian bawah dan pertempuran tetap terjadi di area dari Gold Crab. Alright, karena memang sekarang dari tim Liquid mereka bisa lumayan memegang kendali early-nya ya Om ya. Tentang bagaimana damage yang harusnya lebih ada dibanding game pertama tadi. Betul, betul. Dan lihat Kelranya dengan emblem fighter juga ya. Membawakan Fatal Master Assassin nih berarti. Sedangkan untuk Keyboy full kaki. Quantum Charge juga ada. Itu dia. Ya, jadi itu bener-bener kalau udah pakai tracking shot. Cepat banget dari ke depan. Kan ada tambahan 90%. Buat movement speed. Itu lihat. Ih, nyebelin kan? Nyebelin Datang cuman Nge-stun. menyapa terus hilang. Iya. Kadang ninggalin klemernya kan di sana kan. Iya. Ninggalin kamera tuh sama tripodnya tuh. Oke, dan sementara sekarang Kevin dengan leveling yang cukup maksimal yang udah bisa didapatkan pula. Namun di tempat yang lain bersembunyi terlebih dahulu ini sekarang kayaknya tadi juga turtle yang pertama mereka tetap ingin join ke dalam pertempuran. Dan apa yang akan terjadi karena untuk sekarang ada Leon yang menjadi korban first blood. Tapi turtle-nya sepertinya akan menjadi milik dari Kevin dan itu dia dari para pemain Keyboy-nya langsung mencoba untuk bisa kabur. Ingin ditangkap di panah, gak kena. Yap, tapi ya memang yang dilakukan Onyx adalah mereka memang tidak mau memaksakan kontes ke area dari turtle-nya. Poin kill yang penting. Poin kill-nya yang penting ada sedikit rate yang bisa dilakukan Om. Ya itu yang terbaik memang ya kalau kita sedang menggunakan Fanny. Yep. Turtle yang pertama kalau bisa di snatch bagus, kalau enggak ya cari point kill. Mhm. Dan masih sempat untuk didapatkan dengan Onyx pastinya tadi ya untuk point killnya. Oke. Sementara sekarang Keyboy santai, numpang lewat aja tadi. Tapi ganggu banget ya. Iya, Emblem Fighter kan. Kelra juga sustain banget nih di laning. Ya. Range-nya juga jauh nih ya. Jadi Leoni bakal tercicil habis-habisan. Oke, sementara sekarang Leoni tadi sempat tadi lawan order dulu ya. Ya, dan langsung ada Grudge Pathway untuk melarikan diri, nggak mau ngasih lagi nih point kill untuk Kairi tentunya. Tapi goldnya nggak terlalu jauh, menandakan bahwa tim Liquid, Golden Oke. Hour. Yap. Itu delay loh, lihat di delay Iya. sama dia. Jadi kalau Golden Hour kita itu nggak bisa retribution siapa yang ada di bagian dalam sana. Ibarat kata semua pakai winter. Bahkan turret pun bisa kena, Bisa kena beku ya. kan. Betul. Nggak bisa di-hit ya. Ya. Jadi semuanya tapi semua jalan ya, durasi itu semua jalan. Kalau kalian pakai Wind of Nature, habis durasinya di dalam. Baru kebuka nanti. Oke. Tapi ya masih mencari lagi nih celah-celah dari Kairinya juga pastinya untuk bisa mengambil ke arah jungle-jungle yang ada. Ditambah lagi Rapid Boots untuk Keyboy akan semakin
lebih cepat lagi bagaimana dia bisa melakukan rotasi Om. Betul. Dan ini Lutfi masih belum punya sepatu ya. Jadi memang khusus nih untuk stay di lane dulu. Apalagi untuk turtle-nya juga tidak terlalu jauh ya dengan turtle. Jadi masih cukup aman untuk mengincar War X sebagai first item. Yap. Dan apakah ini akan... Waduh. Waduh, Oke, sabar. sabar lagi. Iya, pelan aja. Itu kan nawarin doang tadi tuh. Bang, foto bang? Enggak. Oke, pergi lagi dia. Oke, Hasclaw buat Kelra. Emblem Fighter plus Hasclaw lagi ya. Yap, dan Kevin sudah standby tepat di depan dari Turtle dan Kiboy yang sekarang memberikan gangguan dari belakang. Dari luar main place sudah terlihat ada satu Glorious Pathway sementara sekarang Turtle berhasil didapatkan oleh Kevin dengan begitu baik retribution yang miliki sementara sekarang. Pertempuran dari Kiboy masih berhasil menyamakan diri. Lutfi tertinggal sendirian, Lutfi jadi kroyok. Dan point kill berhasil didapatkan oleh Aran. Oke, dan akhirnya ini menjadi netralisir untuk tim Liquid ya. Mereka dapetin ke arah turtle-nya, mereka dapetin point kill juga. Yang akhirnya ngebuat mereka ada sedikit keunggulan untuk di netral objektif yang kedua tadi Om. Iya, tapi tidak di bawah ya ternyata. Iya, Karena ternyata. Kelra platingnya banyak banget tuh. Sampai hampir habis juga untuk plating gold di outer bottom turret. Karena untuk turtle-nya ini masih bisa diimbangi lah dengan Onyx untuk goldnya. Oke, tapi ngelihat Suyo sekarang yang memang udah mulai bergeser ke arah-arah Skypierce, kira-kira ini Kevin bakal Skypierce gak Om? Harusnya enggak sih. Kayaknya enggak deh. Di Drichel mungkin ya? Iya betul, di Drichel aja buat second item ya. Buat jadi support. Cuman ya memang rata-rata sekarang Skypierce ini untuk lebih mendukung, mensupport adanya pemberian damage yang besar. Karena Suyo kan lumayan nanggung nih damage-nya. Oke, dari Chelnya masih berhasil menggocek. Crimson Bacon sudah terlihat tadi. Yap, Lutfi. Namun di tempat yang lain, Lutfi sendirian. Gagal dua player tadi mencoba Kelra. untuk bisa mendapatkan arah Lutfi. Namun sekarang Kelra memberikan tekanan terhadap Kyo. Buset itu bolanya udah lumayan kerasa ya. Oke, Kiboy mencoba untuk bisa memberikan jasa foto yang dia milikin. Tapi kayaknya masih belum loh. Belum. Dan juga Spirit of Destruction-nya tadi belum kena ya ke arah target yang diinginkan juga. Tapi untuk sekarang Kelra dengan Hasclaw Emblem Fighter ya dia sustain banget. Dia wah cuek banget. Buset. Cuek. Nanti Rigid sudah punya Hasclaw. Yap. Dan itu dia Law and Order Leoni tadi. Namun damage yang dimiliki oleh Kyo masih belum cukup. Aduh. Wah nggak tenang sih ini walaupun udah ada Leoni juga di samping Kyo ya. Tapi ya potensi dive ini masih sangat-sangat bisa dilakukan. Yep. Benar-benar ini juga sih dijaga ketat ya. Ya. Ditempel dengan Law and Order dari si Leoni. Jadi Kyo masih aman juga. Dan next objective ini masih bisa menjadi perebutan untuk masing-masing tim. Karena Onyx gak tertinggal jauh, bahkan mereka cenderung leading loh dari goldnya. Kalah 2 turtle tadi. Yap, waduh hancur di bawah. Oke, di bawah hancur. Orange buff terbuka. Kyo sendirian. Namun Turtle sepertinya akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Namun terlihat ada satu Golden Hour yang udah dikeluarkan pula Kiboy. Memperlihatkan bagaimana sebuah serangan psikologis tadi yang sudah terlihat. Namun sekarang Turtle berhasil diambil dan pertempurannya. Terpecah Leoni down. Namun coba lihat Kiboy tadi langsung saja masuk dalam area defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Dan sekarang Kelra dengan damage begitu mengerikan walaupun terangkat tadi Lutfi. Tapi masih memiliki CSP yang sangat tebal. Richelnya masih berhasil mundurkan Crimson Bacon yang dimiliki dari Kiboy-nya menjadi orang terdepan. Tapi malah tertinggal dan malah Kiboy-nya mampu menjadi satu korban pula. Arannya pula sempat hilang. Menjadi keunggulan lagi untuk Onyx. Oke, 1 tukar 1. Tapi permasalahannya Perfect Turtle yang dipegang sama tim Liquid. Itu tidak menjadi jaminan mereka unggul. Karena Iya. Onyx selalu bisa mencari celah-celah yang lain. Terutama full plating Kelra. Bottom lane-nya juga hancur Om. Ya masih bisa diimbangi ya tadi ya. Wow. Dengan permainan makro. Waduh ini MPL ya. ID Extremer. Ini Godiva masih mendukung tim sesuai donat kah? Iya, Waduh. battle donat ya. Jadi donatnya kemana dia ke situ dukungnya. Itu dia ya. Wih. Wey, gaya dulu. Rapi dulu. Rapi dulu. Oke, jadi kalian bisa langsung nonton juga ya di channel official Restreamer MPL ID ini ada Godiva. Sang legend juga dari Aura. Ya, yang pada zamannya di band terus nih, Kaditanya. Oh iya. Godita kan dulu bilangnya ya? Godita. Oke. Itu dia. Tapi 2000 gold sekarang yang dipegang sama Onyx sebenarnya nggak terlalu masif perbedaannya. Dan tim Liquid setidaknya ada jawaban sekarang untuk inisiasi. Oke, ada satu Glorious Pathway Leoni tadi membuka bagaimana jalan pertempuran. The penalty zone dari
Lutfi memberikan impact yang berbeda. Golden Hour di tempat yang lain tidak kena ke arah siapapun. Oke, tapi Kevin masih ada di depan loh. Kevin terlalu maju seperti ada berhasil mendapatkan ke arah Keyboy. Berhasil Kevin, 1 point kill. Kevin tahu ya targetingnya ke arah Kibo yang memang juga nggak terlalu tebel ya Om. Yap. Tapi ini Kelranya ganggu banget dari tadi. Yap. Berani untuk melakukan poking dengan volley shot yang secara terus-menerus memang bisa mendapatkan stacknya juga. Dan belum lagi di cover dengan Emblem Fighter, dengan item lifesteal juga yang sudah dibeli tadi. Oke. Dan ya kita lihat dari Kyo-nya masih belum online ya untuk bagaimana penggunaan dari Spear of Destruction-nya di dalam satu buah teamfight juga. Dan kita tahu untuk bagaimana nantinya teamfight besar, piercing damage dari Kyo juga ini akan menjadi sebuah jawaban bagi tim Liquid. Memang piercing harus dijaga-jaga, tapi ada Kairi sih yang memang pastinya bisa langsung menarget ke dia ya selama Spear of Misery juga sudah off nanti dari si Kyo. Berarti bijak-bijak penggunaan Spear of Misery. Betul, harus bisa ditahan ya nanti. Right. Dan seperti biasa kalau kita ngelihat ada Lord, ini bakal jadi zona pancingan aja harusnya. Akan men-trigger satu sama lain untuk ada di area tersebut. Entah mau teamfight dulu yang dicari atau memang langsung fokus menuju ke arah Lordnya. Yep. Kan seperti apa lagi, tapi Leonie-nya udah kegerus duluan loh itu. Bonyok-bonyok ya. Bonyok banget. Dan again ternyata masih tarik ulur Yap. yang dilakukan oleh tim Liquid karena ya mengetahui juga Kyo-nya lagi menjalankan job desk untuk nge-split push di atas. Yap, ingat Flying Cloud nih ya, Leonie juga bisa join kok abis ini. Tuh, udah tahu. Oh, flicker. Dan sekarang pertempuran seperti apa? Rachel Lajap, still cable begitu baik. Walaupun ada satu turret yang hancur di bagian atas. Namun sekarang rekan-rekannya mendadak hilang 3. Oh Kevin. Oke, 1v1 situation. Keyboy hanya memancing keributan saja. Yap, megangin aja, gangguin aja. Aduh, sekarang yang megangin Lutfi. Gimana lagi keadaannya nih? Yang satu bawa kamera, yang satu bawa palu. Tapi ya, dari tadi kalau kita ngeliat Spear of Destruction dari Kyo yang belum on point, akhirnya ngebuat dari teamfight tim Liquid timpang banget Om. Ya, belum akurat ya dari tadi. Dan ya kali ini mungkin defensif untuk tim Liquid ID, cuman mereka minusnya pasti dengan efek range yang cukup jauh nih yang dipegang Yves-nya Suns. Jadi selalu bisa memberikan poking damage. Ya, dan selalu ya kayak ada penalty zone, reroute manipulation tuh di bagian pinggirannya. Jadi semakin terkena immobilize tuh ya mereka. Ya udah tuh, positioning dari si Kairi juga ada di bagian atas ya. Kairinya Heptasis, Malvicror, War Axe. Terus Keyboy ini, bahkan Thunderbelt ada, Domi juga punya. Ya, super sustain. Terutama untuk Kelra dengan 2 item yang kayaknya memang menjadi prayo banget ya, Haskell dan juga Berserker yang sering kita lihat. Kalau zaman dulu kan first itemnya Melvigan buat Bruno. Oke. Kali ini tim Liquid kembali dalam keadaan harus mendefense area high ground mereka juga. Lordnya udah mulai masuk tapi lihat Keyboy. Datang-datang, Bandel A, foto A. Iya. Bang, foto bang. Dan ya belum ada yang bisa menanggulangi juga split push power dari seorang Fanny nih Om. Sangat sih, karena mungkin dari Onyx sendiri hanya akan menjalankan lane-nya dengan cukup santai ya. Masih tidak kena. Betul. 3 lane, lihat 3 lane dijalanin juga. Dan real wall manipulation Leonie. Dengan Revitalize yang memang dia bawa masih bertahan. Sementara Kelra coba lihat fokus. Membagi Kara, namun pada berbeda. Kairi 1v1 situation bersama dengan Kevin. Kevin selamat. Kairi selamat. Ya, itu ngeri ya tadi 1v1. Karena sebenarnya secara level Kevin juga udah catch up dan dia belum tumbang sama sekali. Yap. Dan ya ternyata lebih respect dengan Blood Surge untuk kabur juga. Cuman purple buff-nya ini jadi ancaman tersendiri nih ya. Karena seharusnya akan diambil oleh Onyx tuh. Sudah ada Kairi di sana. Ya, jadi bensin utama lagi ya. Waduh. Bagi seorang Fanny pastinya. Tapi 3 base turret sekarang yang tersisa dari tim Liquid. Berarti perbedaannya ini akhirnya dari tim Liquid udah ngancurin 1 base turret atas ya. Sama objektifnya ternyata lebih dipegang juga untuk netral di Turtle. Waduh, Dricelnya memang bisa gagal sih buat Dricel. Dan sekarang apa yang terjadi penalty zone? Begitu baik tadi Kevin down. Leonie berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Tetap menjadi korban 3 player tim Liquid lenyap. Wah, itu pasif yang menyebalkan ya. Mau kita kabur tetap meledak. Meledak tadi, revenge strike tadi dari Lutfi. Ya, ini dia 5 player Onyx bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua karena dengan 1 wave minion. Walaupun sekarang ada Spear of Destruction memang sudah connect tapi Kyo belum bisa pindah. Rannya masih berjuang dengan keselamatan yang miliki di depan berbeda. Ada 1 golden hour dibuka di situ, nggak bisa kemana-mana ke delay ya ilah bang.
mau defense bang, bukan mau foto bang. Dan dominasi Onyx masih mereka pertahankan 2-0 dengan begitu menjanjikan. Membuat tim Liquid tidak berkutik. Golden Hour yang sangat-sangat jahat. Gak bisa. Bahkan dengan kombinasi dari penalty zone juga dari Lutfi yang tadi mengikat 3 pemain. Yap, dan ternyata itu combo yang diharapkan. Real World Manipulation sebagai follow up dari penalty zone. Bagus Iya. banget komboannya. Gak bisa Wow. kabur dari sana. Yes. Yap. Dan ya walaupun sebenarnya dari tim Liquid mereka udah coba untuk menanggulangi early damage mereka dengan membawakan Karasuyo. Objektif mereka dapetin, tapi ternyata celah lain yang dicari sama Onyx juga lebih banyak ternyata. Yap, dan inilah Onyx. Tim yang punya segudang ya. Segudang strategi yang kalau satu ditutup, Ya. masih akan ada lagi pintu lain yang terbuka. Yap. Dan Onyx tidak berhenti di sana loh, kayak Kalea, oke let's pick up play, tapi ini beda tadi. Dan kekalahan di match yang sebelumnya menjadi pecutan yang sangat-sangat keras Ya. untuk mereka. Untuk mereka bisa menyapu bersih dari lawan-lawannya. Iya. Ini sejauh ini habis kalah belum ada yang selamat loh, 2-0 semua ya. Iya benar. Dan di sini juga momen 1v1 tadi sama-sama bijak ya, nggak mau terlalu maksa, nggak egonya Ini, nggak dan kesenggol. Nah di sini nih Dan dar, kena 3. cukup lama di situ om ya. Iya. Kena 3 Kevinnya di belakang, terus revenge strike-nya juga kena, yang meledak di belakang. Nah itu, Ya. Untuk selain pasif ada pasif di situ ya. Iya udah deh kalau gitu kita akan langsung mendengarkan interview saja ya. Udah pasti bersama dengan Bude, Clara. Let's go. Dan Onyx menutup minggu yang keempat mereka dengan begitu membuka 2-0. Satu match yang membuat kita melihat bahwa Onyx kembali lebih kuat lagi. Kairi, ini Onyx makin kuat lagi, makin strong lagi atau gimana sih? Iya kayaknya. Kalian makin kuat atau kalian udah bisa baca TLID? Atau gimana? Kenapa? Atau kamu sudah bisa membaca tim Liquid ID? Mungkin matchnya lebih lebih gampang gara-gara ada data dari Coach Paddington. Coach Paddington Evac. Ya, Jadi data apa tuh yang dikasih tentang TLID? nggak boleh dikasih tahu sih, cuman dia pokoknya begadang sampai jam 5 subuh. Wow, dedikasi Coach Paddington. Sampai sakit, sekarang dia lagi sakit, lagi pakai masker. Oh, GWS Coach. Oke, dedikasi yang luar biasa. Tapi kita ngeliat juga perdana di season ini, Your Fanny. Fanny dari Kairi keluar. Kenapa pada momen ini nih akhirnya dikeluarkan lagi? Fanny Kairi. Gara-gara Paddington juga sih. Tadi dia mau lihat Fanny gua katanya. Semua karena Coach Paddington. Semua. Tapi kalau ngebahas tentang Fanny kemarin juga Kevin baru memainkan Fanny. Apakah memang kayak pengen Coach Paddington bilang coba tunjukin Fanny-mu. Oh enggak. Mungkin apa ya, biar dia senang aja kayaknya si Paddington. Soalnya dia bos di Onyx, di MPL dia yang bos. Oh, sekarang? Ya. Wow. Udah dijempolin Kairi. Tapi kalau ngebahas tentang lawanmu hari ini, Kevin, sang King Maharaja Kevin, ada Kairi. Ini kedua jungler bertemu, bagaimana pertemuan kalian? Di game 1, game kedua? Seru sih, seru. Lebih seru pada saat dia jadi Joe atau jadi Kevin? Jadi Kevin pasti, jadi Kevin. Ada bedanya? Mungkin season ini dia lebih pede. Gerakannya lebih pede dan lebih calculate. Lebih calculate. Tapi udah penasaran, sekarang kayaknya pada saat awal-awal siapapun yang ngedapetin turtle pertama itu bisa menangin gamenya. Tapi sekarang nggak gitu ya Kairi berarti ya? Karena kalian kayak santai aja. Iya. Iya. Kita sukanya Lord soalnya bukan turtle. Oh, nggak suka kura-kura berarti ya? Kenapa? Nggak suka kura-kura. Ya, Pokoknya fokus ke arah Lord. Tapi memenangkan 2-0 terhadap TL ID hari ini, bagaimana Kairi? 2-0 loh, nggak ya, 2-1. enak. Enak, oke, enak. Tapi yang mungkin kita bakal tanya juga ke Keyboy. Boy, lawanmu adalah satu player, Leoni. Dia sudah berpergian ke berbagai negara, berbagai region. Dan akhirnya kembali ke Indonesia. Buat Keyboy sendiri ada nggak sih memang dia tuh gerakannya berbeda dengan romer-romer di Indonesia lainnya?
Ya kalau Leoni jago lah, cuman gulunya lebih jago. Oh jadi glunya ini yang jadi masalah. Iya, kata Paddington ban aja. Soalnya Paddington adalah glue. Oh. Jadi nggak boleh ada 2 glue di match ini ya. Iya, dia gila banget sih, pintar banget. Coach Paddington. Jadi bukan hanya mempelajari untuk dari jungle, semua pokoknya dari tim Liquid ID, Coach Paddington tuh hari ini. Udah dibacain. Udah dibacain. Kamu dibilangin apa sama Coach Paddington hari ini? Banyak banget, banyak banget. Banyak banget. Kalau Valir yang muncul gimana, Kiboy? Itu udah di-expect juga sama Paddington. Wow. Terus ketika itu dibilangin apa? Udah ada Valir di situ sesuai ekspektasi. Iya, aman banget ada gua. Tapi dengan Coach Paddington udah menyangka apakah ini Valir kemarin muncul, pernah menjadi mid laner, kemarin ada roamer, sekarang jadi roamer lagi. Apakah memang Valir ini akan menjadi populer, Boy? Bisa jadi, nanti tanya Paddington lagi aja. Pokoknya tanya Paddington, semua kalian apapun tanya Paddington. Iya, dia emang bos kita sebenarnya. Oh, bos besar. Tapi kalau ke Lutfi, hari ini apa yang Coach Paddington juga kan pasti kan? Bener sekali, Coach Pedi. Dibilangin apa kamu? Biar bisa menang nih. Apa ya, banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu tadi, blend glue. Soalnya glue-nya lumayan ngeselin. Kalau tugas EXP lane di match kali ini apa? Ada perubahan nggak yang Coach Pedi bilang? Kamu gini ya? Apa ya, nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pesan yang paling kalian ingat pokoknya band glue-nya aja gitu. Iya, katanya gitu. Soalnya sama kan, dia juga orang glue. Oke. Jago maksudnya jago glue dia juga. Jago glue. Dan kalian benar-benar membawa setelah satu kekalahan yang kalian dapatkan, banyak yang bilang permainan Onyx menjadi semakin rapi. Itu benar gak sih? Kalian merasa gak seperti itu? Yang aku rasa sih ya kita harus lebih improve lagi sih dari kekalahan kita kemarin. Gitu. Jadi ini improvement yang terus kalian pupuk. Benar sekali. Walaupun sudah ada di pucuk, kedinginan di atas, Ya, kita harus menang terus pokoknya. menang terus. Ya. Dan kita melihat cara dari Onyx untuk menang itu menarik. Dimana banyak banget hero-hero unik. Kita kalau ngelihat hero pool dari Onyx di season itu begitu banyak. Khususnya Kelra. A new hero for you today. Bruno. Bruno is not that popular here. What's wrong with Bruno today? Apa nih Bruno alasannya? Gak mau nunjukin Bruno Goa kalau Bruno Goa lebih jago dari cewek. Oh, alasannya itu lagi ya. Kemarin Beatrix-nya lebih jago. Sekarang Bruno juga kepengen nunjukin lebih jago dari cewek. Kemarin pas kamu pakai Beatrix, cewek bilang apa? Diartiin dulu sama Kairi. Thank you Kairi. Translator. Sebagai player, sebagai translator, Kairi. Katanya pokoknya gue lebih jago katanya kemarin. Oh dia masih bersikukuh tuh. Kalau sekarang kamu udah nunjukin Brunomu, your Bruno, do you feel that your Bruno is better compared to CW? Yes! Yes. Better than cewek! Yes-nya yes banget ya. Cewek is watching you now, say something to cewek. Mainan gua dulu. Mainan dia dulu, oke. Kelra. Dan Kelra yang udah suka interview, menang interview. Today, hari ini udah ngedapetin kemenangan lagi. Berarti nagih nih interview. So you love interviewing now? Yes, gara-gara cewek. Oh, cewek juga. Cewek. Kenapa? Cewek juga. Cewek bilang apa? Cewek say something? Kalau di interview katanya always mention si cewek. Oh, udah dititipin ya ternyata ya. Cewek, iya MVP season 8 tadi udah sampai ditunjukin. But dengan hero pool yang begitu banyak, Kelra, do you feel that cewek is pushing you to the limit? Yes, because karena si cewek kalau apa ya? Tenang. Cewek udah pamer otot. Dia ajarin gua, tapi lebih jago gua. Oke,
Oke, gurunya ngajarin tapi tetap lebih jago Kelra. Dengan wajah yang Sigma. Keren sekali. Oke, kepercayaan diri yang begitu luar biasa. So, whole season almost done. Last match, you will have EVOs. There is few there, ada few di sana. Terakhir juga you met few in Philippines. Now, you will meet few in Indonesia. How do you feel about meeting few here in different stage? Rasanya sama di PH. Ya rasanya karena si Pew kalau di PH dia GOAT. Dia panggil GOAT di PH. Oke. Si Pew. Semoga yang match kita enjoy and have fun. Udah pesennya, udah langsung pesen dia ya padahal. Langsung enjoy, have fun aja deh. So, dulu dia GOAT di sana. Di sini mau dijadiin apa nih sama Kelra nih? Dia GOAT juga buat gua. Dia GOAT juga untuk Kelra. So, Banyak achievements dia, 2 M series. Kelra pun juga respect. Nggak sabar pastinya, tapi Sans dan Onyx, Sans, match hari ini menentukan sesuatu loh. Kenapa? Menentukan sesuatu. Menentukan? Iya, Apa tuh? penentuan Penentuan buat? top paruh musim. Leg 1 dengan kemenangan ini membuat tim Onyx berada di pucuk tak tergeserkan. Ya, betul. Jadi juara paruh musim, inilah dia tim Onyx Sonic. Semuanya langsung happy dan ngelihat bahwa kalian masih bisa konsisten sampai hari ini, Sans. Bagaimana kamu menunjukkan itu terus sih bersama dengan Onyx? Ya bersyukur aja dan semoga performa kita selalu top perform terus dan perjalanan kita juga masih panjang dan kita masih harus fokus di minggu kedepannya. Minggu ke depannya, padahal masih ada 1 match lagi nih ya di depan mata, tapi kalian udah bisa menyandang gelar juara paruh musim. Menurutmu sendiri untuk menutup leg yang pertama, ada EVOS, ada View di situ, itu bakal jadi challenge gak sih buat Sans? Ya pasti karena senang juga ketemu PU lagi dan sebelumnya Waduh, kenapa? ya senang aja sih ketemu Mas Albert juga dan ya gue senang sih kalau ketemu EVOS. Senang? Ya. Kebahagiaan kalau ketemu EVOS. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil baik untuk Onyx sendiri, ini bakal challenging atau akan ya udah atau gimana Sans? Karena ada Albert, ada View juga. Nggak gimana-gimana sih, cuman enjoy aja kalau main. Ya. Lagi main juga dan kalian sudah bermain, sudah melawan tim Liquid ID, namun saudara kalian di Philippines, tim Onyx juga akan bertemu dengan tim Liquid TH. Nah. Apakah mereka akan mendapatkan hasil yang sama atau enggak nih? Semoga aja sih, ya pastinya Onyx bakal main bagus juga nanti. Dan ya kita pasti nonton juga sih. Oh, saling mendukung satu sama lain, tapi Dedek Sapero akan main juga. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih buat Sapero? Ya semangat aja sih buat Sapero, ya semoga hasilnya sama kayak kita. Diharapkan mendapatkan hasil yang sama, tapi Kelra, say something to your brothers, Onyx Philippines. Buat Onyx, gue udah kangen kalian. Semoga menang nanti. Menang nanti. Buat lawannya Onyx, tim Liquid Philippines. Say something to Onyx Philippines. To tim Liquid Philippines. Tim Liquid siap buat Onyx PH. Wah, siap-siap. Namun yang harus bersiap-siap adalah Sonic karena sambutlah sang juara paruh musim, tim Onyx.
Ya itulah dia rupanya. Leg 1 belum berakhir namun kita sudah mendapatkan juara paruh musim yaitu tim Onyx. Congratulations. Tapi yang akan lebih happy lagi adalah semua super fans. Kenapa tidak? Karena akan ada GoPay hadiah GG. Semuanya akan berbahagia karena ini adalah waktunya untuk mendapatkan GoPay coins untuk kalian. Gimana caranya? Inilah dia. Begitu dingin di panggung ini karena ada Onyx. Tapi pastikan kalian punya aplikasi GoPay. Yang belum punya langsung aja download di App Store, di Play Store, pokoknya search saja GoPay. Setelah kalian punya, buka kamera, arahkan ke layar. Di situ ada kotak putih, nanti QR-nya akan muncul di sana. Setelah itu, kalau kalian udah scan, klik buka hadiah. Setelah klik buka hadiah, otomatis saldo GoPay akan masuk ke akun kalian. So, super fans, siap? Oh, sudah siap semua? Inilah dia QR code untuk GoPay hadiah GG. Gercep banget ini retri Kairi ini. Kerasukan Kairi semua. Kairi 1, Kairi 2, Kairi 3. Ada Kak Iri, Kak Kanan 2, Kak Kanan 3. Tapi itulah dia. Congratulations buat yang udah dapet. Ngumpul rame banget di sini para Sonic Super Fans dan The Cover Race juga. Congratulations. Wah. Happy semuanya. Dan itulah dia. Kita sudah melihat banyak sekali kebahagiaan yang ada di panggung ini. Namun juga ada pelajaran yang didapatkan. Tim Liquid ID mereka gagal bahkan mendapatkan poin dari tim Onyx. Kenapa demikian? Apakah Onyx begitu kuat? Atau malah di sini ada sebaliknya. Jadi, caster, please break it down. Wah, iya. Budi Udah apa? kicau mania juga tadi. Kicau mania. Dia scuba diving. Scuba diving. Wih, tapi di sini kita juga tadi dapat juga nih kita asli. Dapat, Iya, dapat. Oh, dingin, dinginnya dingin. berasa ya. Ademnya, soalnya tadi kan Onyx lewat sini. Heeh. Berasa tuh ademnya tuh. Tadi Yoi. datang-datang pakai scarf karena lagi di puncak Betul. klasemen. Sekarang makin tinggi lagi Makin berarti. tinggi lagi, mantep. Bentar lagi logo Wiyondis turunin sama dia. Waduh, Enggak ya? gak bisa, gak bisa. Di atas. Kalau klasemen itu di atas Wiyondis. Iya. Kalau ini lagi Om, kalau masih menang lagi Om, dia masuk ke pit sebelah lah dia masuk. Udah beda poster lagi dia. Enggak dong Ini ya. kenapa ada Onyx di sini tulisannya? Nah ini dikasih asap-asap. Asik, asap lagi, asik. Iya. Tapi ya kalau kita intip sedikit ya bagaimana recap yang terjadi juga combo yang dibawakan oleh Onyx. Ya, On point banget nih penalty zone, road manipulation. Iya, sebenarnya bisa dibilang juga bukan sinergi combo ya. Tapi lebih ke team play mereka sih yang emang bagus gitu loh. Jadi bukan sinergi combo dari masing-masing hero, tapi sinergi gameplay dari masing-masing pemain. Oke. Nah, karena hero-nya kalau kita lihat kan ya dari Marcelnya misalnya, kan gak ada sinergi dengan Golden Hour-nya siapa. Tapi ternyata ya mereka bisa kayak Golden Hour nutupin itu cuma buat nge-delay, terus yang lainnya nanti bisa masuk dengan source skill misalnya penalty zone plus reload manipulation. Iya lebih ke delay-delay aja, ganggu-ganggu aja. Tapi MVP atau player of the match kita jatuh kepada Suns. Gila Suns. Oke. Ya ini ya menjadi pelanggan baru Ice Queen sepertinya. Yep. Naik ya, naik kelasnya Glowing, Ice Queen. Siapa lagi satunya? One. Yang One berarti Jin ya satunya ya. Ya. Ada tiga One kan. Oke, langsung kita lihat untuk highlightnya tadi. Dari Suns nih dengan gift-nya dia. Memang secara positioning Suns selalu bagus sih. Kalau main jarak jauh seperti ini, apalagi megang gift. Itu untuk di early game, free sling-nya dia kuat banget. Disupport juga dengan kehadiran dari si Kiboy dengan Marcelnya dia. Dan selalu ya, ada reload yang dibuka, steel cable bisa langsung tiba-tiba menusuk ke jantung pertahanan dari tim Liquid. Yap. Walaupun sebenarnya secara tensi untuk di early game nggak terlalu tinggi ya. Lebih nyari trade aja satu sama lain. Ya. Nah ini udah mulai kelihatan gimana caranya area of effect dimaksimalkan juga. Ya, padahal yang kalau kita lihat ya, dua hero yang tumbang, Aran dan juga Leone, itu adalah hero yang tebel loh. Tapi dengan begitu satu suaranya dari tim Onyx ini untuk mendapatkan satu hero, satu target, ya mereka bisa dapetin setebel-tebelnya hero itu. Yap. Wah ini udah gang kecil begini udah jadi tempat bermainnya Fanny ya. Ya, udah biasa kita lihat di sana ya. Aha. Dan saling respect satu sama lain ya, antara Kevin dan juga Kairi tadi, tapi ini dia. Ini harusnya menjadi highlight
di game kita yang kedua tadi. Bagaimana sebuah penalty zone. Wah itu dijemput depan gang beneran. Iya, perpadukan dengan real world tadi. Kombinasi yang sangat luar biasa sudah dibentuk oleh Onyx. Yap, dan akhirnya ini terakhir dan golden hour-nya ya tuh. Siapa yang hidup, ayo langsung kena screen. Iya, gak bisa. Rachel baru hidup kena foto. Mau defense bang, kita tolong lah bang ini mah. Iya, dan game time yang sebenarnya juga hanya beda 41 detik ya. Iya. Lebih lama sedikit, tapi tetap dominasi dari Onyx yang tidak bisa ditanggulangin sama tim Liquid. Walaupun ya mereka udah coba untuk bawain ke arah damage dealer di early-nya nih untuk menutup secara perebutan objektif. Tapi ternyata tetap ya, kayak Kyo nggak dikasih main sama sekali sih Om. Iya, 2 game ya berarti buat Kyo. Kayak lumayan ke delay lah kalau buat itemnya. Tapi di game ini sebetulnya untuk tim Liquid mereka punya damage yang bisa mereka support di awal. Kan Kevin kan build-nya bukan build tank. Oke. Tapi build-nya ini build damage, ada Hunter, ada Melvick, ada War Axe juga. Kyo ini juga sudah mulai jadi sebenarnya ya untuk Swift Trinity-nya dia. Cuman permasalahan terbesarnya pastinya masih di kombinasi sih. Ketika ada efek crowd control besar yang dibuka, Drichel dan Galeoni ini nggak bisa nahan terlalu lama di depan. Iya. Terutama untuk Leoninya ya dengan Hylos. Revitalize pun kayak gak menolong terlalu banyak gitu loh. Yap, bonyok banget ya di depan. Apalagi kayak continuous damage yang bisa disumbangin sama Kelra. Itu juga kan lambat laun yang ngebuat dari Leoninya mau nggak mau harus mundur, gak bisa terlalu lama di depan lagi Om. Iya. Dan juga bahkan Aran dengan Povius, Ya, ya ini mudah untuk bisa dijebak tadi kan. Lompat ke depan dengan Infernal Pursuit udah gak bisa balik lagi dia. Dan akhirnya menjadi bulan-bulanan bersama dengan Leoni tadi. wah. Oh ternyata kombonya ada di penalty zone dan juga pemain bola Om. Iya. Situ ternyata. Oh, iya, oke masukin kotak penalti terus tendang gitu ya. Iya. Ya dan kita tidak boleh melupakan betapa agresifnya juga Kelra tadi. Dengan Real. bermodalkan satu Husklaw, dia sampai masuk-masuk turret loh tadi di bawah. Bener Emblem Fighter plus Husklaw ya. Iya, udah. Maju dia. Maju terus ya, udah nggak mau mundur tadi. Dan ya itemnya juga dari Kelranya banyak banget ya. Windtalker selesai, Melvick Gun buat item yang ketiganya juga punya. Berseker ada. Ya Berserker buat item kedua tadi, hasil Berserker kan akhirnya menjadi combo. Wah tapi kalau kita flashback sedikit untuk Bruno ini, pada zamannya Melvick Gun first item OP banget. Iya. Waktu belum di nerf ya range-nya buat si Melvick Gun. Karena ada penetration juga kan di sana, ada range juga, ada attack speed tambahan. Tapi ya tetap lebih ke Husklaw dan Berserker sebagai modal utamanya. Dan Rich Guy by Todak kita dengan 802 gold per menit jatuh ke tangan Kairi ternyata. Kain. Ada Kaya dan Kelra sedikit nih ya untuk team fight participation yang dibuat. Karena ya kayaknya memang tugasnya dia cuma farming, menangin lane-nya lah. Karena tadi juga di bagian bottom lane dibantu dengan Kairi yang turun ke bawah. Bantu untuk bisa jagain ya biar Kyo-nya ini tetap gak bisa dapetin gold yang diimpikan oleh tim Liquid. Yes, karena dari awal juga memang Onyx ngasih objektif ke Turtle-nya, tapi mereka selalu dapat pertukaran. Contohnya kayak tadi point kill ya. Yap. Dan kita juga penasaran ya Uleh ataupun Ya. Om Wawah seperti apa komunikasi mereka tadi di in game-nya. Jadi langsung saja ini dia my check. Oke guys. Oke. Ferin guys, dari Ferin bisa nggak? Ferin guys, Mati, bisa mati, Ferin mati, kalian? mati. Gue tewe. Ivi yes, Ivi. Go cancel Cloud deh, go cancel Cloud deh. Kesana. Let's go Cloud deh. Mati Cloud deh. Gas. Go Yip. Go Cloud deh, Yip. Maju ya. Maju aja. Fikir si Go Ivi. Mati Freden. Aman. Lego. No flicker Duen. Si Vali. Kasih Freya. Oh, Freya. Bunuh dulu. Kasih Freya. Bunuh dulu. Aduh. Freya. Suksin bisa, Suksin guys. Bisa. Ready. Gua maju. Suksin. Gosol lagi. Permainan. J. Gua liat Moskow. Miss tombaknya. J. Kasih. Miss tombaknya guys. Lagi enggak? Udah boy, Bunuh orang. guys, bisa. Gua flicker Elos ini nih. Gua siap stun si Moskov kalau dia masuk. Moskov. Lihat Moskov. Nice. Gold to the base. Nor. Itu Kelra besok lakbannya kali ya. Bojang iket ya. Diikat ya. di ruang tunggu. Ternyata bukan Freya yang tantrum, playernya. Playernya. Kasih Freya. Jadi takut kasih Freya di sini gitu. Iya, kasih Freya. Playernya yang tantrum rupanya. Iya. Kelra Tapi Kelra dia aktif banget loh. Gue suka banget lihat dia konten-kontennya. Heran orang Tuh, satu. teman-teman yang lemes kan kesedot semua energinya. Gitu. Iya. Keambil dia semua. Keambil. Soalnya kan kayak yang lain kan kayak kalem-kalem Betul. gitu ya. Mungkin kalau waktu di Onyx Philippines kan ada King Kong juga kan. Iya. Yang kayak mungkin bisa gimbangin gitu King loh Kong aktifnya. ada temannya tuh dia tuh King Kong tuh. Sekarang kan di sini